Berjumpa kembali dengan saya Niwayan Sudarsini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak Komang Arnadi Putra, guru matematika di SMK Negeri 2 Tabanan. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Bu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara baik Bu. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Nah, sebelum nanti saya mengamati Bapak melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan tujuan dari praobservasi kita hari ini itu adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan proses pembelajaran, supaya Bapak lebih percaya diri dalam mengajar. Nah, dalam proses praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baik, terima kasih Bu Mayang. Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, nah di sini tujuan pembelajaran yang tersebut yang pertama, siswa dengan tepat dapat menentukan nilai dari jangkauan antar kuartil, beserta siswa dengan tepat dapat menentukan nilai simpangan kuartil. Nah, itulah tujuan pembelajaran dari rancangan pembelajaran saya. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang dicapai ya Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai selama proses observasi? Nah, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu pengembangan di pengetahuan dan juga di keterampilan. Oke, jadi yang dikembangkan nanti itu adalah di area pengetahuan dan keterampilan. Nah, sebelumnya juga saya ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, baik itu dari strategi, model pembelajaran, maupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan minat belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar, dan model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem listening, beserta metode dalam pembelajarannya ini yaitu dengan metode diskusi dan tanya jawab. Baik Bapak, jadi rencana yang Bapak terapkan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Iya. Diintegrasikan dengan KSE seperti itu. Kemudian model pembelajarannya itu adalah PBL ya, Iya. Problem Based Learning, dan dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya di sini saya menggunakan yang pertama PowerPoint, kemudian alat pembelajarannya tersebut yaitu laptop, kemudian ada papan tulis, kemudian ada spidol, dan media pembelajarannya di sini saya itu menggunakan LKPD beserta sumber-sumber dari buku paket. Baik, jadi ada PowerPoint ya Pak Iya. ya, kemudian ada laptop, kemudian juga Bapak menyiapkan LKPD untuk diskusi kelompok. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, dan di hari apa dan di kelas berapa Pak? Baik, kebetulan untuk pembelajarannya tersebut, kebetulan saya mendapatkan jadwal di hari Jumat di kelas 12 TB5 di jam pertama sampai jam ketiga. Baik, jadi nanti di hari Jumat ya Pak ya, di kelas 12 TB5 pada jam pertama dan kedua. Itu Pak ya? Yes. Baik, saya akan datang melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Kemudian nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Nanti pada saat itu saya juga akan ditemani oleh pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang
masih ingin Bapak tanyakan atau ada hal yang kurang jelas Pak? Saya sudah jelas mengenai dari percakapan tadi. Di sini saya mendapatkan gambaran seperti media yang akan digunakan, kemudian metode apa saja yang akan diterapkan beserta persiapan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini, dan sampai ketemu lagi di hari Jumat di jam pertama dan jam kedua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Aya. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Jadi, karena kabar kalian baik, sehat. Nah, untuk puji syukur mengenai kalian sudah bisa hadir pada hari ini dan mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Oke, Bapak, sudah kami pimpin doanya. Semuanya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Untuk mengecek kehadiran anak-anak di sini, Bapak akan melakukan absensi dulu ya, Bapak panggil satu-satu. Oke, untuk absen yang pertama di Gede Danur, Upendra Dana Dasar. Di Gede Made Yogyakarta, di Gusti Made. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih memanfaatkan proses pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan melakukan, kalau biasanya kita akan melakukan SPP. Nah, di sini kita akan melakukan kebutuhan, kemudian tarik nafas, ya. Nah, posisi kalian, posisi anak, kalian duduk sudah seperti biasa. Duduk, kaki pada santai, kemudian tangan di paha. Kemudian anak-anak sekarang coba tarik nafas dalam. Kemudian rasakan dada kalian mengembang, kepala kalian mengembang. Gimana? Sudah merasakan? Sudah? Nah, setelah kalian melakukan kegiatan seperti itu, kira-kira bagaimana proses pembelajarannya bisa berjalan dengan baik? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nah di sini coba lihat di sekeliling, apa sudah bersih atau belum? Ada sampah atau tidak di sekeliling kalian? Kalau ada, tolong diambil. Ada. Bersih. Biasakan dibuang dulu. Sudah bersih ya? Sudah. Kita lihat temannya bersih sampah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, nah di sini Bapak akan menyiapkan secara fisik dan psikis. Kemudian alat tulisnya sudah disiapkan, buku, pensil, penggaris sudah disiapkan ya. Nah nih, ini bukunya mana? Ayo disiapkan dulu alat tulisnya. Oke, nah untuk hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk mempelajari materi tentang jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil,
Di sini ada materi prasyarat yang harus adik-adik pelajari terlebih dahulu atau sudah adik-adik pelajari pada materi sebelumnya. Nah, materi prasyarat yang harus adik-adik pelajari di sini yaitu tentang kuartil. Nah, masih ingat tentang kuartil? Masih. Ada yang tahu penjelasan mengenai kuartil? Oke, silakan. Untuk pengertian kuartil, kuartil adalah wilayah membagi data yang menurutkan menjadi 4 bagian yang berbeda. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya dapat nilai 3 nilai kuartil yaitu bawah 1, masih 2, dan kuartil bawah 3. Terima kasih ya. Nah, untuk materi prasyarat yang harus adik-adik pahami yaitu mengenai kuartil, di mana kuartil tersebut itu merupakan data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga akan kita cari di sini nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tetapi di dalam materi yang akan adik pelajari hari ini, di sini kalian tuh hanya mempelajari tentang kuartil pertama dan kuartil yang ketiga. Nah, mengenai kuartil pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari, yaitu di sini ada kuartil yang datanya itu merupakan data ganjil dan ada juga data yang berupa data 6. Oke, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Coba kalian perhatikan apa tujuan pembelajarannya? Di sini peserta didik secara disiplin bekerja sama dan peserta didik dapat menentukan Nah, itulah nanti tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak bisa menentukan nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama nanti akan ada diskusi dan tanya jawab, kemudian ada menyelesaikan SAPD, presentasi kelompok, yang terakhir nanti ada tes formatif, di mana tes formatif tersebut itu menguji mengenai pengetahuan adik-adik pada proses pembelajaran hari ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan permasalahan kepada anak-anak tentang pembelajaran hari ini. Di mana permasalahannya? Nah, di sini terdapat sebuah data tunggal, yaitu 12, 4, 2, 4, 7, 22, 14, 9, 19, 17, 26, 28, 30, dan 24. Nah, di sini anak-anak akan diminta menentukan nilai dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, itu nanti permasalahannya, di mana permasalahan tersebut anak-anak harus bisa menyelesaikan untuk menentukan nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, di sini untuk menentukan atau menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah Bapak tampilkan, di sini akan ada forum diskusi. Nah, silakan anak-anak membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, Bapak akan memberikan data pilihnya. Baik, anak silakan untuk kelompoknya. Baik, semuanya sudah dapat RKPD? Nah,
Silakan anak-anak menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, sebelum menyelesaikan permasalahan, perhatikan dulu petunjuk kerjanya. Silakan dibaca petunjuk kerja. Dan dalam menyelesaikan LKPD, nanti tolong bagi tugas siapa yang nanti akan presentasi ke depan dan siapa yang nanti akan menanggapi dari tanggapan kelompok lain. Baik anak, silakan menyelesaikan LKPD-nya. Nah, itu ada permasalahannya. Baik anak, untuk forum diskusi sudah selesai. Yang sudah selesai ini semua membuat KPD-nya. Oke. Sudah selesai. Di sini kegiatan berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan evaluasi dan penguatan. Di sini salah satu kelompok akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang anak-anak selesaikan di KPD. Nah, di sini ada yang mau mempresentasikan untuk kegiatan hari ini siapa? Oke, Bu Idris silakan. Sebelum mempresentasikan, silakan difoto dulu hasil pekerjaannya, difoto, kemudian dikirim ke barangnya Pak, yang Bapak bisa tampilkan di slide. Silakan ke depan untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompok yang diberi lakukan. Silakan ke depan. Semuanya perhatikan ya, teman kalian ini akan menyampaikan hasil pekerjaannya. Oke, silakan Bu Idris. Baik, terima kasih ibunya, selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi duit yang telah saya diskusikan pada kelompok saya. Yang mana dengan soal mengenai satu jamaah itu terdapat sebuah data tugas yaitu 12, 2, 4, 7, 22, 14, 9, 19, 17, 26, 28, 30, dan 24. Tentukan nilai dari jangkauan antar wakil dan simpulan wakil. Baik, saya untuk pengamatan yang saya akan selesaikan ketahui data tunggal yaitu 12, 2, 4, 7, 22, 14, 9, 19, 17, 27, 28, 30, dan 24. Ditanya jangkauan antar wakil dan simpangan wakil. Nah, di sini saya melakukan langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan cara yang pertama menentukan wakil bawah, yang kedua menentukan wakil atas, ketiga menentukan jangkauan antar wakil, dan keempat menentukan simpangan wakil. Baik, di sini saya menyelesaikan dengan cara yang pertama mengumpulkan data
Coba menentukan banyak data adalah 13 atau ganjil. Yang ketiga, menentukan nilai kuartil dengan ketentuan banyak data ganjil. Baik, kalian bisa melihat dari di atas cara menyelesaikannya, yaitu letak I1 sama dengan 1/4 R ditambah 1. Yang mana saya mendapatkan jawabannya yaitu 3/2/4. Setelah itu, dengan mencari nilai I1 sama dengan XI tambah A per B, yang mana XI tambah 1 dikurang XA. Saya mendapatkan jawaban I1 sama dengan berapa? Selanjutnya menyelesaikan hamparan. Hamparan I3 dikurang I1 itu hamparan 25,5 yaitu sama dengan 11,5. Selanjutnya menyelesaikan letak I1 dengan 3/4 N tambah 1. Kami mendapatkan jawaban 10/2/4. Dengan nilai I3 sama dengan XA ditambah A per B, XA ditambah 1 dikurang X3. Dan saya mendapatkan X3 sama dengan 25,5. Dan selanjutnya diselesaikan dengan jawaban PD sama dengan 1/2 hamparan. PD sama dengan 1/2 17,5. Dengan jawaban PD sama dengan 8,75. Sekian, terima kasih. Terus itulah hasil dari salah satu lembaga sudah menyaksikan hasil pekerjaannya. Nah, di sini kita akan melakukan refleksi diri ya, refleksi diri. Nah, di sini untuk refleksi dirinya, yang pertama apa saja yang sudah anak-anak pelajari pada hari ini? Nah, materi apa nih? Sudah ada anak-anak pelajari. Kuartil apa lagi? Simpanan apa? Simpanan kuartil. Apa lagi? Apa? Ya, itu istilah lainnya ya. Berarti di sini ada yang sudah mempelajari yang pertama tadi tentang kuartil, ada jangkauan antar kuartil. Yang terakhir tentang simpanan kuartil. Nah, menurut anak-anak bagian mana yang terasa sulit dan yang untuk dipahami dalam proses mana nih? Anak-anak belum paham, belum merasa sulit dalam proses mengerjakan baik itu jangkauan maupun mengenai simpanan kuartil. Ada nggak proses yang terasa sulit nih? Ada. Tentang apa nih? Tentang materi kuartil. Nah, berarti di sini anak-anak harus belajar lebih giat lagi ya untuk memahami tentang kuartil. Nah, di sini anak-anak akan Bapak berikan tes formatif. Nah, untuk tes formatif, nah di sini anak-anak sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, di sini untuk melakukan tes formatifnya, semua alat tulis perlu dimasukkan dulu, ya, baik itu RKPD, yang lainnya. Nah, sekarang Bapak kembalikan tes formatifnya. Baik semuanya, Bapak sudah bagikan tes formatif. Nah, di sini Bapak harapkan anak-anak bekerja secara mandiri, tidak boleh
ada yang konten. Ya, ini Bapak berikan waktu 10 menit untuk pengerjaannya. Nanti kalau sudah selesai akan kumpul di depan. Oke, anak silakan kerjakan tes formatifnya ya. Waktu pengerjaan tes formatifnya sudah selesai, silakan langsung bekerja kumpul di depan ya. Nah, di sini tinggal Bapak lihat mengenai hasil pekerjaannya. Di mana hasil dari pekerjaan anak-anak sudah mencapai dari tujuan pembelajaran bahwa anak-anak sudah dapat menentukan nilai dari jangkauan antar partil serta simpangan partil. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya, yaitu materi tentang apa anak-anak? Sifat. Nah, oleh karena itu untuk memantapkan nanti proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya, diharapkan anak-anak mencari sumber-sumber tentang materi simpangan kata, baik itu di YouTube, buku paket maupun di Google. Nah, oke, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu pembelajarannya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Setelah berdoa, kita bersenang kepada Mas Hadi. Oke, silakan Bapak pimpin doanya. Mulai. Berjumpa kembali dengan saya Nyoyan Sudarsini, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Saya masih ditemani oleh Bapak Ikomang Armadi Putra sebagai guru yang sudah diobservasi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Nita Sari selaku pengajar praktek guru penggerak Angkatan 9. Selamat pagi Bu Nita, selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Mohon izin Bu Nita, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Pak Komang. Baik Pak Komang, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses observasi yang sudah kita laksanakan di kelas. Untuk pertanyaan pertama Pak Komang, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya proses kegiatan observasi yang sudah berlangsung Pak? Baik Bu, nah di sini pada awalnya ya saya jujur aja sih merasa tenang, tapi setelah beberapa lama ya sementara prosesnya itu berjalan dengan lancar. Ya, mungkin karena ini satu yang baru juga ya Pak Komang ya. Oke, baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas dan tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas? Baik Bu, nah di sini dalam tahap pembelajaran, nah tentunya saya itu mempersiapkan dulu terlebih dahulu, saya itu mempersiapkan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk area pengembangan diri, nah di sini area pengetahuan yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya di sini, siswa itu dapat menentukan nilai dari jangkauan antar partil dan simpangan partil. Kalau dari keterampilannya, di sini siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Oke, baik, itu untuk pengembangan area pada siswa ya Pak Komang ya. Nah, untuk pengembangan area untuk diri sendiri dari Pak Komang, area yang mana ingin lebih dikembangkan? Nah, untuk area yang saya ingin kembangkan itu mengenai area emosional. Nah, biasanya itu terlatih untuk melatih siswa itu lebih fokus dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi area pengembangannya untuk siswa terkait pengetahuan dan keterampilan. Itu Pak Komang sendiri kemarin itu sudah mengembangkan di KSP-nya ya Pak Komang ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berdasarkan proses observasi, apakah menurut Bapak area pengembangan itu sudah sampai Pak? Apakah sudah tercapai seperti yang apa yang Bapak inginkan? Kalau menurut saya sih sudah berjalan dengan baik, tapi kayaknya masih ada kekurangan kan. Baik, sudah berjalan dengan baik ya, tapi masih ada kekurangannya ya Pak. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan dan kendala yang Bapak hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas, Pak? Nah, di sini dalam proses pembelajaran tersebut pasti ada kekurangan. Di sini ada juga hambatan ya. Nah, tantangan untuk hambatannya di sini yang saya temukan mungkin juga dialami oleh guru-guru yang lain. Nah, di sini ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut bisa dikatakan dia itu kurang aktif karena dia itu mengandalkan temannya saja itu. Ada sih beberapa siswa yang seperti itu pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif dan hanya mengandalkan teman ya Pak ya. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan siswa tersebut tidak mau aktif dan tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran Pak? Dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Nah, di sini mungkin dalam pembagian kelompoknya yang masih kurang tepat Ibu ya. Nah, meskipun di sini kemarin rencananya saya itu pembentukan kelompok sesuai dengan gaya belajar. Tapi sepertinya itu masih harus disempurnakan kembali. Karena dengan melihat kembali pengelompokan siswa sesuai dengan minatnya, yaitu ada yang auditori, visual, kinestetik. Nah, dan juga untuk pengumpulan tugasnya masih belum mengacu ke diferensiasi produk. Baik, jadi rencana kedepannya itu adalah penyempurnaan pembentukan kelompok berdasarkan gaya belajar siswa ya Pak ya. Jadi ada yang auditori, kemudian ada yang visual dan ada yang kinestetik. Dan juga Bapak ingin menyempurnakan kembali di diferensiasi produk ya Pak ya. Baik, sebelumnya berdasarkan hasil observasi kita kelas yang kemarin itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait penerapan budaya positif. Ketika observasi kelas itu sudah ada, di mana sudah menunjukkan kegiatan berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian Bapak mengkondisikan kelas, di mana suasana kelas harus bersih, bebas dari sampah. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memusatkan perhatian siswa, itu Bapak sudah menerapkan teknik stop. Nah, tapi di sini masih perlu dilatih lagi Pak ya. Jadi untuk teknik stopnya usahakan pelaksanaannya tidak terlalu terburu-buru sehingga siswa bisa mindfulness pada saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, seperti yang Bapak bilang tadi, ketika proses pembelajaran berdiferensiasi, dari segi proses itu sudah ada, namun sama seperti yang Bapak sampaikan tadi masih belum terlihat adanya di diferensiasi produk. Mungkin kedepannya itu bisa Bapak sempurnakan kembali. Nah, terkait hal tersebut, kapan ya kira-kira Bapak akan melaksanakan penyempurnaan tersebut, Pak? Baik Bu, nah untuk kapannya itu mungkin untuk waktu tepatnya itu belum saya tentukan sih. Tapi mudah-mudahan secepatnya dapat saya laksanakan. Jadi secepatnya ya Pak ya, mungkin setelah ujian sekolah nanti di kelas 3 atau di kelas di tingkat kelas 10 atau kelas 11 Bapak bisa terapkan ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Baik Bu, mudah-mudahan secepatnya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Mita untuk memberikan masukan terhadap proses observasi.
Tadi yang sudah lihat percakapannya sudah berjalan dengan bagus sesuai alur Tirta. Jadi tujuannya sudah, tujuan area pengembangannya sudah. Kemudian Ibu Sudarsini juga sudah menanyakan hasil refleksi dari Pak Komang, apa yang sudah dilakukan Pak Komang. Kemudian Ibu Sudarsini juga sudah menyampaikan hasil pengamatan yang dapat menjadi refleksi juga dari Pak Komang untuk melakukan tindak lanjut ke depan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini tentang rencana pengembangan kompetensi dari Pak Komang. Jadi Ibu Sudarsini belum menanyakan apa nih rencana-rencana yang akan Pak Komang lakukan untuk meningkatkan kompetensi, di mana yang tadi dikembangkan adalah bagaimana Pak Komang menerapkan PSP pada anak. Nanti adakah kegiatan semacam kegiatan atau semacam tindakan yang akan Pak Komang lakukan untuk meningkatkan kompetensi Pak Komang dalam menerapkan PSE di kelas, misalnya mengikuti pelatihan atau apa ya sekarang ini nyanyi di YouTube mungkin ya, belajar mandiri ya, atau sharing di Pombal, ya. itu mungkin. Jadi itu mungkin perlu dipertanyakan. Kemudian Sudarsini tadi sudah menggali gitu ya. Tadi kan penerapan PSE-nya bagaimana? Sudah, kan gitu. Tapi, nah Pak Komang bilang tapi, nah kesempatan tapi inilah yang adalah kesempatan menggali. Gitu. Tapi gimana itu? Jadi digali lagi. Kemudian untuk pengembangan kompetensi Pak Komang tadi, waktunya juga perlu ditanyakan. Misalnya saya akan belajar di YouTube atau apa tadi mandiri gitu. Ya. Kapan nih rencananya? Terjadwalkah? Apa nih ukuran keberhasilan dari Pak Komang dengan belajar di YouTube? Indikator keberhasilan Pak Komang dengan kegiatan belajar di YouTube. Bagaimana Pak Komang mengatakan bahwa belajar di YouTube saya ini berhasil? Dengan apa misalnya? Oh, saya makin mahir. Dari yang ratingnya 8 udah 10 sekarang, gitu semacam itu. Mungkin itu perlu ditanyakan sebagai coaching kalibrasi. Itu saja sih yang amati dari percakapannya. Selebihnya sudah luar biasa. Ibu Sudarsini sudah mampu membuat pertanyaan terbuka dan menggali. Ada yang mau dikonfirmasi Bu? Terima kasih Bu Rita atas masukannya, dan memang belum ya saya tanyakan lagi sama Pak Komang terkait pengembangan diri ke depannya. Mungkin juga ini observasi saya pertama kelas juga, mungkin ini bisa saya pakai patokan untuk observasi berikutnya pada teman-teman yang lain. Berarti itu kan waka ya? Berarti ikut dalam tim supervisi. Inilah yang akan Ibu lakukan ya saat supervisi. Ya, mudah-mudahan dengan semakin banyaknya jam terbang gitu ya. Ini kan baru yang pertama aja udah bagus. Ya, artinya sudah baik perjalanannya. Dengan semakin terlatih, jam terbangnya semakin banyak, pasti akan semakin bagus.